yang mewakili dari Kelurahan Tulang Utara, Pemasaran dan Kulitan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Haji Sa'bah Aceh. Nah, ini saya mensosialisasikannya. Jadi gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Haji Sa'bah Aceh supaya rekan-rekan tahu ya. Dan dalam kesempatan ini saya cukup merasa senang dan berbangga hati bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi kampung budaya yang akan diberikan oleh rekan dari Dinas Kebudayaan. Kalau saya melihat secara pribadi ini, ya setelah kita beberapa waktu lalu melakukan kegiatan pagelaran seni budaya di Kampung Silat Petukangan. Nah, ini kalau kita lihat tahapan berikutnya. Ya, saya berharap memang tahapan ini yang mana sebelumnya di Bapenas Budaya kita juga melakukan Zoom ya. Zoom untuk ya diskusi lebih lanjut terkait bagaimana nanti ke depan kampung budaya ini nantinya. Nah, kalau nggak salah satu yang diharapkan itulah penetapannya kan. Nah, ini kita harapkan. Nah, dalam kesempatan ini kita berharap mudah-mudahan ini nanti dapat apa disampaikan oleh rekan dari dinas sehingga nanti bisa diketahui oleh rekan-rekan khususnya stakeholder yang ada di Kampung Silat Petukangan. Demikian juga kepada rekan-rekan kami baik dari Sudin maupun dari rekan-rekan dari unsur kecamatan dan unsur kelurahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya, mari kita simak penjelasannya nanti, mudah-mudahan ini berguna. Ada hal yang baik untuk kita semua, terutama nanti ke depan ya yang akan kita tahun 2023 untuk kegiatan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Islam. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Camat Pesanggerahan kepada Bapak Putut, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki yaumiddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Dia dari Dinas Kebudayaan, Pak Usman, Kak Sudin, hadir Pak Rektor juga, Bapak Ibu sekalian, warga Pesanggerahan yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, dipanjangkan langkahnya sampai ke depan, gitu ya. Alhamdulillah yang dari sini Pak Dekor. Kalau saya dekat Pak dari Matraman ke sini, gitu. Tapi kalau Pesanggerahan jauh lagi. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini harapan kita semakin sering bertemu, semakin sering berkomunikasi, niatan kita melestarikan budaya kita itu semakin terarah. Kenapa? Ini kita duduk bersama menyamakan frekuensinya. Pak, kita mau kemana sih? Mau apa? Kalau frekuensinya sudah sama, mau jalan, mau lari, mau terbang, seirama, sejalan gitu ya. Nah, ini ada pemerintah, ada masyarakat sendiri juga ada masyarakat yang asli sana, ada masyarakat mungkin yang kebetulan punya rezeki tinggal di Pesanggerahan. Nah, harapannya budaya ini punya kita semua, punya orang Pesanggerahan, punya orang yang lewat ke Pesanggerahan. Ini bagaimana mengemas itu? Kekinian tapi tidak menghilangkan akar budayanya. Anak-anak yang mungkin kebetulan sudah modern itu juga tetap kenal dengan budaya kampungnya, budaya leluhurnya di sana. Nah, ini besar harapan kita Ibu dari kebudayaan, yang namanya silat,
sepertinya orang Betawi atau orang yang mungkin lama tinggal di Pesanggerahan, tapi orang yang lewat aja udah tahu ini kampung silat, ini kampung budaya gitu ya. Kayak kita kalau ke Baduy itu baru di gerbang itu udah ketahuan, udah berasa nih ini orang sana nih. Atau ke kampung mana, katakanlah kalau di Bali itu ada kampung desa yang memang cukup bersih dan luar biasa. Orang sana ke sana itu mungkin foto-foto dan melihat. Mungkin nggak di petukangan di Pesanggerahan itu punya branding, punya identitas seperti itu dengan kearifan lokalnya Pesanggerahan. Nah ini Bapak sekalian, jangan bosan, terus duduk bareng ngobrol supaya nanti arahnya sama tujuannya, sehingga ke depan itu tadi kami berharap orang keluar tol itu udah rasa petukanannya itu berasa gitu ya. Baik identitas itu, baik dengan muralnya ke depan, dengan kreatif dengan muralnya, identitas silatnya, identitas petukanannya itu ketahuan. Jadi orang Ciledug itu yang berangkat pagi pulang sore juga tahu ini petukangan gitu ya, dengan identitas tadi. Nah ini harapan kita ke depan Bapak sekalian, Dinas Kebudayaan sangat open, sangat berharap ini menjadi identitas, karena kita tahu Jakarta jadi tuan rumahnya pertemuan ASEAN. Nah ini Pak Marullah ditunjuk jadi Deputi Kebudayaan dan Pariwisata, dan kemarin juga ditunjuk Bamus ini akhirnya menunjuk beliau jadi ketua Bamusnya dengan nama yang berbeda. Nah ini harapan kita semakin berkembang, semakin kuat, punya identitas yang mungkin bukan hanya kelas lokal, tapi di karena Jakarta jadi kota yang memang tidak lagi jadi ibu kota, tapi jadi kota jasa segala macam, namanya budaya itu lebih dikenal. Jadi demikian Bapak sekalian, dan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Camat Pesanggerahan, yang saya hormati Bapak Kasudin Kebudayaan Jakarta Selatan, yang saya hormati Bapak Dewan Kota, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan seluruh kelurahan yang masuk dalam lingkup kawasan Kampung Budaya Pilot Project, yang saya hormati seluruh tetua-tetua kebudayaan kami yang luar biasa pada pagi hari ini. Izinkan kami merajut tali silaturahmi kembali setelah minggu kemarin kita ketemu secara online. Mungkin dari sini berapa yang sudah ketemu secara online kemarin, bisa tunjuk tangan? Bang Novel pasti kan? Oke, jadi hanya 10% dari forum. Ini saya akan mengulas sebentar sebelum nanti kita mungkin kita akan mengulas sebentar apa itu kampung budaya, itu kita akan refresh kembali, kita akan kenalkan kembali apa itu kampung budaya. Terus ada satu sesi di mana Bapak Ibu akan kita bagi dalam kelompok-kelompok kelurahan. Itu kelompok-kelompok kelurahan ini akan membahas aktivitas kegiatan kampung budaya tahun 2023. Jadi sudah kita lebih detailkan dari yang makro menjadi yang mikro di tingkat kelurahan. Terus yang ketiga, nanti kita akan berbicara bagaimana tentang kelembagaan di tingkat kelurahan. Yang keempat agendanya adalah membuat branding dalam kawasan. Nah, branding ini adalah kesepakatan kita pada pagi hari ini. Kemudian dari branding itu akan kami tuangkan di dalam penetapan
bukan motivator ya Pak. Ini suara sudah agak kembali, kemarin sudah hilang beberapa saat. Lanjut Mas. Jadi apa sih kampung budaya gitu? Buat apa kampung budaya? Ini silakan Pak Frans pendamping kami. Jadi kawasan kampung budaya ini adalah sebuah kawasan yang namanya kawasan itu terdiri dari beberapa titik sebaran. Kenapa disebut kawasan? Karena kebudayaan itu pada dasarnya penyebarannya tidak bisa dibatasi oleh garis batas wilayah administrasi. Ketika ngomong kemarin Marunda, ternyata nyampe Bekasi kan seperti itu. Itulah kenapa kita sebut sebagai kawasan kampung budaya. Kemudian bagaimana mengenalinya? Yaitu bahwa di dalam kampung budaya kita masih melihat kebiasaan asli. Kebiasaan asli masyarakat. Konteksnya sekarang pilot projectnya adalah kampung budaya Betawi. Jadi yang kita akan pacu, yang akan kita sebarkan adalah kemarin kami menyebutnya apa? Racun budaya Betawi. Kita racuni semuanya supaya dari orang Betawi asli yang demen Betawi, orang yang di luar Betawi, kayak saya ini orang Jawa, bisa demen dengan kebudayaan Betawi. Gitu. Semakin banyak racun menyebar, semakin banyak dukungan kita supaya terjadi pelestarian kebudayaan Betawi ke depannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasudin, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Camat tadi, semuanya benar, itulah yang kita harapkan. Terus kita mengenalnya dari mana? Ada generasi-generasi. Jadi sudah lebih dari 2 generasi. Budaya Betawi ditemukan kapan Pak? Meskipun baru terbentuk, baru diakui sebagai sebuah suku tahun 80-an, tapi kan sebenarnya prosesnya panjang sekali kan gitu. Hanya pengakuan yang belum dilakukan. Terus apalagi di sana ditemukan ada unsur-unsur kebudayaan. Apa unsur kebudayaan itu? 1, tradisi. Bapak Ibu punya nuju bulanan, Bapak Ibu punya rasulan, Bapak Ibu punya nyadran, banyak sekali. Kemudian ada lagi tari topeng, lenggam Betawi, ya namanya lenggam Betawi, benar nggak Pak? Nanti kalau saya salah dikoreksi ya Pak, karena saya orang Jawa, baru 3 tahun tuh, belajarnya masih segini. Nah, terus ada lagi yang namanya pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional tentang apa? Bisa tentang mata pencarian. Mata pencarian masyarakat Betawi dulu apa? Oh, pertanian. Ketika bertani caranya bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, terus bisa juga permainan tradisional. Ada dompo, ada congklak, ada tali karet, ada betengan, banyak sekali. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan obat tradisional. Kemarin ada urut. Terus ada lagi apa Pak? Kalau mau bagi mata pakai apa itu? Hah? Kembang balon. Tutu mata. Itu daun apa Pak? Kembang. Bisa sini. Ya itu yang nggak disampaikan gitu. Itu yang sedang kita telusur kembali supaya ini kearifan lokal kita yang seharusnya anak-anak kita tahu gitu. Bukan anak-anak kita yang tahu saja, orang luar seperti kami itu harus tahu gitu. Nah, ketika sudah terbentuk kampung budaya, apalagi yang bisa kita lakukan? Yaitu bahwa kita harus merawat, kita harus membangun apa? Membangun unsur-unsur tadi. Harus melestarikan, harus mengembangkan. Yang terakhir, perekonomiannya. Jadi kebudayaan bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu yang kita inginkan terakhir. Lanjut.
Ini dasar hukumnya Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Terus ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Hari ini hari keempat saya jalan dari Wali Kota Pak. Yang nomor 2 ini para tokoh-tokoh budaya Betawi menginginkan ada review terhadap ini untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan kami tahun 2023 akan melaksanakan review ini supaya apa? Lebih melindungi lagi, lebih mendidik lagi. Jadi ketika ngomong ikon budaya Betawi tadi di ruangan sana Pak Wakil bilangnya begini Bu, itu ikon ondel-ondel di kelurahan, di kecamatan, di tempat-tempat ini tolong dong supaya dirawat. Jangan terus ondel-ondelnya bajunya lusuh, itu kan kebanggaan. Ini nanti akan kita review supaya lebih menggigit apa yang sudah kita atur. Terus lanjut, kita akan detail. Nah tadi tujuannya yaitu kita ingin mewujudkan kemandirian wilayah dalam kebudayaan. Lanjut, agak cepat ya Pak, karena agendanya padat soalnya. Lanjut. Nah, ini prinsipnya Pak. Ketika membentuk kampung budaya, ketika mengelola kampung budaya, ada fungsi partisipatif. Hari ini kita tunjukkan fungsi itu, demokrasi. Kita tunjukkan itu. Apa? Ketika perencanaan kami hadirkan Bapak-bapak semuanya, kita tidak akan berbicara top down dulu. Top down itu dari kami, pemerintah. Jadi sebenarnya di kami pun ada yang namanya PPKD, gitu. Tapi PPKD ini sifatnya makro, gitu. Memberi rumah besar kepada Bapak Ibu semua. Yang makro ini harus dijalankan dengan yang kecil-kecil, supaya terarah ke arah yang makro. Kalau ada prinsip seperti ini, berarti harus ada lembaganya. Kenapa? Kampung budaya sifatnya adalah sebuah kegiatan yang bersifat sistemik. Jadi tidak hari ini kita lakukan, besok kita lupa. 12 bulan terus. Berarti harus apa? Harus ada lembaganya di kelurahan. Oke? Kemudian ada transparansi, ada akuntabel, ada kemitraan. Nah, mitranya siapa? Mitranya mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, media massa, apapun elemen masyarakat yang kita lanjut. Ini tahapan pembentukan, di mana kita kode posisi ini Bapak. Identifikasi potensi. Potensi apa? Potensi yang ada di wilayah, potensi terhadap rencana kerja, dan potensi terhadap permasalahannya. Ini yang dua sudah kita lakukan. Identifikasi masalah, identifikasi potensi. Yang belum kita lakukan adalah identifikasi terhadap rencana kerja. Hari ini kita lakukan. Kemudian pembentukan kelembagaan. Pembentukan kelembagaan ini akan kita lakukan setelah ada penetapan kawasan kampung budaya dan SK Gubernur tentang kawasan kampung budaya. Sembari itu kita akan sampaikan bahwa kelurahan harus menyiapkan ini. Kami juga sudah menyiapkan draft SK untuk pengelola kampung budaya. Kemudian lagi setelah itu ada apa? Pengembangan kampung budaya. Berarti sudah running ini, sudah berjalan ini. Bapak Ibu akan melakukan aktivitas kebudayaan selama 12 bulan ke depan untuk di awal. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk tahun 2024 kita akan majukan perencanaannya di pertengahan tahun supaya enak kita jalan di tahun 2024. Kemudian apa? Ini kalau sudah 1 tahun, 2 tahun jalan stabil Pak. Yang terjadi adalah ini. Terjadi pemanfaatan kebudayaan. Dengan apa? Dengan promosi. Dengan sebagai sebuah lokasi wisata. Dengan sebagai sebuah lokasi kebudayaan, edukasi kebudayaan. Seperti itu. Nah, dengan bergeraknya ini bergerak pula ekonomi pasti.
Kemudian apa? Mandiri sebuah kampung untuk membiayai dirinya sendiri. Karena semuanya sudah bergerak sama. Tadi Pak Wakil Camat menyampaikan kita harus bergerak bersama. Dinas kebudayaan tidak ada apa-apanya Pak. Habis duit kalau tidak ada Bapak Ibu semua juga nggak nyasar, tidak ada yang akan ada progres yang bagus di mana semuanya berjalan sendiri-sendiri. Semuanya kalau Bapak saya ngomong dulu, satu lidi itu lemah dibanding satu ikat lidi. Karena satu lidi hanya bisa buat apa? Itu bungkus mie goreng, dicepitin gitu. Nah, sementara kalau satu lidi buat nyapu, buat nyambel orang bisa. Nah, ini pendapat lanjut. Ini kriteria Bapak kami sudah temukan di kawasan Jakarta Selatan yang notabene sementara kami sebut sebagai kawasan petukangan ini. Kita temukan kriteria umum ini. Jadi ada minimal 5 dari 7 kriteria umum ini ada di petukangan untuk epicentrum. Kalau untuk pendukung minimal 2 gitu. Tapi kalau kriteria khusus wajib hukumnya ada untuk setiap kampung budaya. Ini kita tetapkan semuanya. Jadi ketika saya ngomong di sini ini sebuah kajian sudah dilakukan Bapak. Lanjut. Ini ruang lingkup nanti pengembangannya, baik itu pengembangan unsur kebudayaan yang tadi saya ngomong, tradisi, tari dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelolaan narasi branding, karena tadi ketika kita merembun, ketika kita turun dari tol sudah merasain petukangan, ini narasi branding ini yang kita tegakkan sejak awal. Terus pemberdayaan masyarakat, Bapak hadir semua ini dalam rangka apa? Bapak nanti akan sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat ini. Karena apa? Karena tanpa penggerakan dari para pelaku-pelaku budaya ini tidak akan bisa. Terus penguatan kerjasama yang tadi saya sebutkan. Yang terakhir ini penataan ruang nih. Harus ada identitasnya. Oh kalau condet, kita merem sekarang yang ada adalah toko parfum. Benar nggak? Salah nggak saya? Nah, ketika ada kita masuk di petukangan, saya merem kelihatan apa Pak? Saya tanya sekarang, saya merem kelihatan apa nih? Itu yang harusnya kita tumbuhkan. Jadi ketika nanti ini jadi PR, merem petukangan itu sudah terbayang apa? Silat Bu. Silat. Ada yang kita kenali bahwa di situ ada pencak silat, logo-logo atau apa yang di kawasan pencak silat kita bisa kenali nggak? Ada Bu. Ada. Begini. Nanti kita akan coba lihat di dalam nanti ada pengkaji kami berkaitan dengan branding. Jadi kita akan temukan sama-sama nih. Lanjut. Dan penataan ruang ini Pak, nanti ketika kawasan Bapak ini sudah memang benar-benar nih, ya, nanti kita akan upayakan kita lalui dalam peraturan tata ruangnya supaya dilindungi. Nah, ada 3 klasifikasi kampung budaya ke depan. Supaya apa? Supaya memicu Bapak Ibu semua untuk lebih meningkatkan aktivitas kebudayaannya. Jadi posisi sekarang Bapak Ibu semua pada posisi embrio. Kemarin ada yang minta bahwa jangan embrio Bu. Pratama, Madya dan Utama. Nah, sudah jadi masukan juga bagi kami. Jadi pada posisi embrio atau pratama, inilah nanti pada posisi pertama kali ditetapkan. 2 tahun ke depan kami akan kompetisikan semua wilayah.
juga dengan apresiasi reward juga. Kami tidak akan ini ya, ada reward terhadap itu juga. Jadi nanti kita akan lihat ada posisi tumbuh atau mendiri. Ini ada kajiannya nanti. Jadi kita nggak akan tebang pilih istilahnya. Kita akan lihat berdasarkan fakta di lapangan. Lanjut. Ini kolaborasi, siapa saja sih yang bisa kita ajak ketika kita bekerja sama untuk kampung budaya. Karena apa? Karena pembiayaannya dari semua pihak. Lanjut. Nah ini para peran nih, kita berbagi peran. Dinas Kebudayaan sebagai apa? Dinas Kebudayaan itu akreditasi. Jadi tadi kami sebutkan bahwa ada 3 pengelompokan kampung budaya. Disinilah kami berada nanti. Terus kemudian kami membina, bukan membinasakan, Pak. Kalau membinasakan nanti saya diajar sama Pak Wakil. Terus wali kota sebagai apa? Pembina kawasan. Kenapa wali kota pembina kawasan? Kita berharap kawasan-kawasan kampung budaya Betawi tidak berhenti di Petukangan. Jadi mungkin bisa kecamatan lain kita temukan setelah ini terhadap apa yang Bapak lakukan. Nih, wali kota. Terus kecamatan ini mengkoordinasikan membina seluruh kelurahan yang ada di dalam kawasan. Kelurahan mengelola kampung budaya di tingkat kelurahan. Sudah berbagi peran semua. Lanjut. Nah ini tadi pembiayaan seperti itu. Lanjut. 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 Kita skip ya Pak ya, biar cepat. Lanjut. Nah ini kebijakan yang akan kita lakukan di tahun 2023 Pak. Yang pertama kali akan kita luncurkan ini. Ini kami sedang dalam posisi menyampaikan nota dinas ke Pak Kepala Dinas. Tapi kami menunggu hari ini sama Jumat. Untuk apa? Melampirkan seluruh rencana kegiatan di tahun 2023. Jadi kita semua sudah siapkan. Naskah akademis kita sudah siapkan. Terus policy brief sudah siap. Terus kriteria tata cara. Yang terakhir draft SK penetapan. Yang paling akhir nanti dilampirkan rencana aktivasi ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas melalui forum FGD adalah ini, Peraturan Gubernur tentang Kampung Budaya. Jadi ini ngomongnya tata kelola. Kalau yang ini hanya berupa SOP, standar operasional prosedur berkaitan bagaimana cara mendampingi, bagaimana cara akreditasi. Lanjut. Hasil identifikasi terhadap kantong budaya. Ambil yang Petukangan. Ya, ini Petukangan Pak. Gak kelihatan ya Pak? Saking kecilnya, alias apa Pak? Saking banyak. Jadi di sini kita melihat potensinya ada tradisi Rasulullah Beksi, ada tradisi Daul Hidup, ada palang pintu, ada ziarah makam guru besar Beksi, ada seni rebana apa ini? Gedikduk. Benar nyebutnya Pak? Gedikduk Bu. Gedikduk. Itu apa Pak? Kenapa dikduk? Kayak jantung aja. Dikduk. Terus ada hikayat, ada lenong, ada ondel-ondel, ada seni tari, ada permainan tradisional, ada makanan tradisional. Ini silat aja macamnya banyak ya. Di Ulu Jami, ada topeng Blantek, ada paguyuban delman, ada minyak ulu tradisional, ada aksesoris Betawi, ada kerajinan tas Betawi. Ini paket lengkap ini Pak. Dari semua unsur ada paket lengkap ini. Tapi bagaimana mengembangkan paket lengkap itu menjadi sebuah PR bagi kita. Oke? Cukup ya. Lanjut.
itu? Bapak, Ibu yang saya hormati, inilah struktur pengelola kampung budaya. Jadi ketua umum ini kita harapkan dari Bapak Lurah, Pak. Kenapa? Ini adalah jalan tengah. Jalan tengah terhadap pembiayaan, jalan tengah terhadap sengketa, jalan tengah terhadap apapun. Kan urusannya lahir, hidup dan mati tuh. Makanya jalan tengah saya bilang kan gitu. Nah, untuk ketuanya silakan nanti dipilih dari semua unsur yang nanti diundang oleh Pak. Silakan. Bendahara, sekretaris, ketua pengelola unit kegiatan, silakan dipilih. Tapi ini Bapak Ibu silakan sesuai dengan potensi. Gitu. Kalau di sini banyak sanggar tari, silakan. Unitnya kita kasih. Kalau ini musik, silakan. Apa? Mau terserah. Kita bebaskan untuk ini. Silakan berkreasi. Tapi yang saya pesen satu, Karang Taruna ini harus masuk. Kenapa? Siapa yang Karang Taruna? Saya juga ketua. Saya juga. Kalau saya jadi Karang Taruna karena perempuan. Saya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini harus masuk di dalam ini. Bu, bersengketa enggak dengan komunitas? Tidak, Bapak. Karena kelompok sadar wisata itu esensinya menjual pariwisata itu juga ada menjual kebudayaan. Untuk bisa sejahtera itu budayawan juga harus dapat duitnya dari mana? Ya, ketika ada suatu ekosistem di sana, ekosistem yang bisa terjadi ekspresi budaya diakui dan mendapatkan cuan dari situ. Itu. Ini setelah ini silakan semua kelurahan untuk mulai prepare untuk itu. Jadi kita di awal tahun nanti akan ada penetapan SK kawasan. Nanti di awal tahun kita akan dorong itu supaya apa? Supaya ada percepatan pembentukan di kelembagaannya di kelurahan. Oke, Bapak. Sampai di situ ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bagi dalam meja-meja. Kalau ada meja, kalau tidak ada meja, kita puterin itu masing-masing kursi. Siap. Izin. Ini karena nggak terinfo jadinya saya pede langsung. Izin, nanti ada paparan sedikit dari teman-teman dari Pak Nova ya. Oke. Jadi saya tambah semangat ini kalau Pak Nova semangat. Jadi mungkin setelah beliau melakukan paparan, kita akan langsung bentuk dalam sidang kelompok seperti itu. Setelah sidang kelompok, Bapak dan Ibu sebagai ketua di dalam kelompok menyampaikan ke kami apa yang sudah disepakati. Jadi satu-satu nanti akan menyampaikan. Kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang apa branding di kawasan ini. Satu branding untuk semuanya. Jangan pulang dulu masuknya. Gitu ya, Pak. Terus jangan pulang dulu, kita foto dulu. Karena apa? Bapaklah semua yang ada di sini sebagai saksi sejarah bahwa kawasan ini dinamakan atas usul Bapak Ibu semua. Jadi branding hari ini kita tuangkan dalam SK Kota. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ketika saya menyampaikan. Ya maklum karena pengetahuan kebudayaan Betawi masih sangat-sangat. Kemarin ketika dites ngomong iya aja kadang-kadang blesernya jauh. Jadi malu. Apalagi
pantun, waduh disediakan pantun A yang dibaca B. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan ketika saya menyampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan presentasi tentang silat fiksi pertukangan oleh Ketua Yayasan Mampu Silat Fiksi Pertukangan kepada Bapak Noval Karyawan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dia dari Dinas, Pak Wakil Camat, Pak Dekot, para jajaran dari Kelurahan, Pak EM, KMK, Pak RW, perwakilannya, para guru-guru, orang tua kita pada hari ini, para pengurus sanggar. Ya, ini pemaparan saya. Ini sudah realnya ini hampir dari baik dari 2018-2017 kita menggali ini dasarnya, gitu. Nah ini potensinya, tapi mohon maaf apabila ada kekurangan nanti tambahkan untuk lebih mempermudah, nanti pas dibagi ini udah ada semua, tinggal ambil aja contoh yang kurang ditambahin, yang kelebihan dikurangin aja, ininya begitu. Ini untuk mempermudah kita bekerja nanti pas dibagi ini. Yang pertama, ini profil kampung budaya Betawi Jakarta Selatan. Akhirnya kami bergeser Pak. Mestinya pertama, intinya kampung silat desi startnya. Ya, ini waktu dulu ini sudah masuk nomenklatur musrembang. Kita sudah dapat pagungnya juga. Sebenarnya waktu itu masih posisinya Dinas Budaya dan Pariwisata. Dan 2019 ternyata dibiarkan, akhirnya kami menjadi anak ayam yang nggak tahu detail molarinya nyangkut di mana. Akhirnya kita berdiskusi lagi, sampai sekarang nggak ketahuan kemana ribanya. Gitu, kita mau melakukan yang tapi alhamdulillah kita sudah bersepakat. Akhirnya kita mencantolkan lagi ke Dinas Budaya. Waktu itu Pak Iwan kepala dinas itu ke makam. Waktu itu makam Haji Gojali, kita berdiskusi di sana. Ini mau mana intinya begitu. Next kita coba paparkan. Ya, ini dasar hukumnya sama. Tadi Ibu udah bahas semuanya. Ini sudah kita dengar dari 2018. Itu kita sudah gali, kita beraudiensi. Ya, harapan tinggal harapan, kenangan tinggal kenangan. Mudah-mudahan masa depan ini yang kita akan lakukan pada hari ini ya. Jangan jadi kenangan semua. Ya kan, mau ada kuat empat. Ya, kalau menjadi PPSan kosong akan jadi PPSan kosong. Tapi kami kemarin bukan untuk itu, tapi kita akan membalik dorong pastinya. Intinya begitu, karena kita sudah tahu kita di sini kayak kami untuk budaya, kami berbuat apa, tapi pastikan pemerintah berbuat apa untuk budaya kami. Itu yang kita harapkan di sini hari ini. Ya, next lanjut, Pak. Nah, ini tadi sama definisi kawasan, ya. Nah, kemarin kita sudah bicara ini sebenarnya Ibu dari 2017. Apa? Budaya yang menjadi wisata, wisata ada budayanya. Nah, ya kan ekonomi menjadi mandiri. Sebenarnya itu yang kita gali. Sebenarnya orang ini udah bertindak-tindak, udah hebat. Jangankan begitu, dia begini aja nyari kopi sama rokok udah girang banget dia Pak. Bukan begitu ya Bang ya? Ya kan bagaimana dia bisa beli mobil kalau memang ini perda ini berada. Ya kan intinya begitu. Ya kan jangan kopi rokok doang setiap hari cuma begitu. Tidak makan cuma nandang doang. Nah, ini kita berharap. Ya kan arahnya mau kemana sih? Mau datang-datang pokok-pokok apaan? Merokok sama mobil pisang goreng. Nah ini yang kita lagi bahas hari ini. Mau dibawa kemana hari ini? Semua guru-guru kita pada hari ini, praktisi budaya hari ini, guru-guru sanggar ini. Lanjut. Nah ini latar belakangnya. Kami berdasarkan ini dari memang silat asal usulnya berkembanglah ini karena kalau memang silat desi ini luas penyebarannya. Lepas dari sanggar-sanggar yang lain, ada lenong, ada inilah bumbu-bumbunya Bang. Ya kan kalau ini sudah ada kepastiannya banyaknya. Ya kalau lenong 1, 2,
Ya kan, kalau yang ini keseluruhannya ada. Mau di Ulu Jami, mau di Tetukangan, mau di Cipulir, mau se-Jabodetabek, insya Allah ada. Mau se-Jakarta pun ada, insya Allah. Lanjut Bang. Nah, ini kita sudah gali ini, maka saya bilang ketika Ibu menawarkan ini kamu sudah gali, gitu loh. Ini potensi budaya, seni pertunjukan sudah ada, kuliner, kerajinan, mata pencarian. Nah, itu dia tuh yang susah tuh, mata pencarian. Apakah ini bisa menjadi mata pencarian kita pada hari ini para guru-guru? Kalau saya sudah jawab saya tidak, gitu loh, ya kan, gitu loh. Tapi kami berharap ada yang menjadi mata pencarian di sini, Ibu, bahwa dari budaya dia bisa dihidupi kehidupannya, dari budaya kesejahteraannya terjamin. Intinya begitu. Jangan kasihan sanggar-sanggar ini, orang-orang tua kita ini hanya sebatas sebagai guru pelatih seni budaya, ya kan? Dan akhirnya yaitu cuma pagi, kopi, rokok, sama pisang goreng. Nah ini yang kita ini kan, nah ini yang kita gambarkan. Lanjut Bang. Nah ini Kelurahan Tulang Utara Bu. Ini penyebarannya sudah jelas, ya. Lanjut. Nah, ini sarana prasarana di Kelurahan Tulang Utara. Makanya tadi bilang, ntar kalau dikelompok-kelompokin ambil aja nih Bang. Kalau butuh dicoret, ditambahin lagi. Jadi intinya kami berusaha menyimpalkan itu, memudahkan kinerja kita semua pada hari ini, ya. Tapi jangan bilang, wah enak aja main masukin aja, enggak. Kalau mau coret, mau tambahin, kalau kurang kita kan coba ke dasar dan fakta yang ada. Tapi kalau ada yang kurang, ini saya nggak tahu nih. Kemarin area makan, ruang publik, terpadu ramah. Nah itu kan tempat kita SKKT Bu. Maka di belakang Taruna ada di mana? Ini hampir saya, Karang Taruna juga, hampir semua rata-rata separuh ini penggerakan Taruna Bu. Dan jadi guru-guru juga, dan bingungnya begitu. Nah ini jangan dikhawatirkan Karang Taruna, gitu. Nah ini ruang-ruang ini yang kita harapkan dapat difasilitasi baik dari dinas, kelurahan, kecamatan, baik RPK, ya kan, SKKT, atau taman-taman yang sedang lagi dikerjakan, gitu loh. Baik taman apa Pak yang di Ulu Jami yang lagi dikerjakan, itu mudah-mudahan menjadi tempat kita, gitu loh. Dalam arti bukan kita memiliki tempat kita untuk dapat berlatih di sana, gitu. Itu mana ada pointer-pointer di sana. Intinya begitu. Nah ini tempat-tempat yang cukup banyak. Tapi satu yang kita nggak pernah punya, rumah kami di mana? Ya, paling tidak ya seperti inilah kecamatan punya Pak. Ya kan? Jangan sampai saya bilang ada tulisan SK pergub rumahnya nggak ada. Ya kan? Paling banter adalah rumahnya dikasih. Karena kalau mau Anda udah nggak perlu nyewa tenda lagi, nggak perlu nyewa panggung lagi, nggak perlu nyewa sound lagi, udah ada kalau tinggal tampil doang. Iya kan, intinya begitu. Lanjut Bang. Nah, ini satu pasti semuanya hampir ada. Satu yang kita punya semua hari ini yaitu ada gambus. Gambusnya ini cukup terkenal yang namanya Elbas. Gitu loh, sebelum pamilis, ya Bang ya. Ya kan sebelum SK ini ada Elbas. Ini gambus paling wangi, sering ambil di TPI dulu. Gitu. Itu ada di kami juga. Gitu, itu kangen juga. Makanya saya bilang alhamdulillah seperti itu. Lanjut Bang. Nah komunitasnya sudah banyak ya. Ya ntar baca aja Bang ya. Kalau kurang tambahin, kalau kelebihan copot aja. Ya. Lanjut nih perguruan silat tuh. Terus tuh banyak benar ya. Lanjut. Ini sanggar seninya. Lanjut. Terus Nani Selatan. Ya, ini gambarnya lanjut. Nah, area makamnya ya, ada Haji Asbullah di sana. Ya. Nah, ini Bapak Ibu
sekalian, bapak, engkau semua, abang-abangku, coba sinergitas dengan lingkungan RW. Karena saya kesentil kemarin, ya, ketika ada perdebatan dengan jalan nama, Pak, saya merasa apa ya, kesentil, ketusuk juga, gitu. Ada seseorang RW menyatakan, siapa sih kok mas? Dia kan ada di Pekanbaru Utara, gitu loh. Nah ini yang akan jadi polemik kita. Tapi kita mesti legowo dalam hati itu bahwa ada, ya kan, soal polemik kami beda di antara kita. Nah ini yang kita mesti dekatkan. Kita ambil hati bahwa ini loh, kita di sini ada, budaya kita ada. Karena kita mesti mengakui bahwa kita dipimpin orang kita, bukan suku-suku kita. Jarang. Paling kita dipimpin paling banyak itu 30% udah bersyukur. Yang sisanya lain. Nah inilah tugas kita, ya, bukan gedein adat. Gedein adat hari ini. Kalau adat nggak apa-apa nih, ya, tapi kita gedein adat kita selaku seorang anak Betawi yang selalu menerima, ya, yang dikasih. Bahasanya begitu, ya. Tapi jangan karena lu jual kita borong dan nggak dipilih, ya. Intinya begitu. Ini sama Bu, ada area makam semua lengkap di selatan hitungannya. Karena makanya kami agak riskan menurut saya kalau ngomong selatan dan utara, karena kami biasa ngomong pertukangan tok doang, gitu loh. Ya kalau bisa disatukan satukan lagi lah, biar ngomongnya nggak ribet ini mah. Iya kan? Gitu, ya, sama semuanya. Alhamdulillah pemerintah tuh taman bermain tuh bersama ini lagi dibangun juga di selatan, ya, SKKP ada, RPP-nya ada, semuanya ada, lengkap semua. Ya, lanjut next. Sama perlengkapan juga ada semua, ya. Nah ini komunitas budayanya juga bervariasi, tetap banyak. Ya, lanjut. Sanggar seninya juga Bina Manggala, Bang, ini ya. Wah, ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini Lujami. Ya. Lanjut, Bang. Tuh, saya mau Guntur, tetap area makan banyak tuh. Makam-makam yang memang menjadi makam petua ataupun makam zaman dulu, gitu loh. Seperti itu, sama, tetap SKKP maju bersama ada, lengkap semua, lanjut. Nah ini tetap punya semua, lanjut. Nah ini komunitas budaya, dia agak berbeda. Walaupun di sini aja ada, dia masih punya topeng Belanda. Dia masih punya yang namanya kerokok di sana, ya, di Lujami, gitu loh. Itu pembahasan banyak di Lujami, itu agak lumayan. Dia ondel-ondelnya lumayan. Kami berharap untuk ondel-ondel kita punya brand sendiri, karena kita punya topeng Belanda yang punya ciri khas muka yang berbeda. Ya kan, pasti kalau lihat topeng ondel-ondel kita itu rata-rata begini. Mudah-mudahan nanti di Petukangan dan Lujami berbeda dengan ciri khas topeng Belanda yang kita angkat mukanya. Seperti itu, dia punya ciri khas sendiri. Dia melakukan ondel ini. Oh, ini ondel-ondel orang Petukangan Lujami. Itu berbeda dengan ciri khasnya, Bang, ya. Mudah-mudahan mari kita lagi garap itu. Kalau untuk muka itu udah banyak Bu. Tuh Bapak masih mungkin ya. Muka mah banyak, tinggal mau tahu mukanya mau mana nih yang dipakai nih, bakal ondel-ondel pantasnya. Ya mukanya si Jantung, kalau mukanya Bang Ajis. Ya kan? Gitu. Nah ini yang kita lagi tadi bilang, kita kan buat brand, nggak sah aja kok buat brand itu, gitu loh. Sedangkan apa yang Belanda adalah termasuk warisan budaya tak benda Bu. Kenapa kita nggak masukin itu di Jawa aja? Ini karena kita punya karakter tersendiri. Orang Lujami dan Petukangan dengan topeng Belandanya. Ini yang begitu, itu tugas kita mengangkat budaya kita. Lanjut Bang. Ini lanjut. Ya, sanggar banyak benar. Ya, lanjut. Nah komunitas kita sudah alhamdulillah Ibu, Bapak
Ini satu yang gak ada sebenarnya rukun warga, rukun tetangga. Karena saya yakin dia adalah orang tua kita di wilayah, dia adalah bagian kita di wilayah. Kenapa kita namanya Tuhan? Karena dia adalah bagian dari kita semua pada hari ini. Jangan sampai dia menjadi lembaga tersendiri, karena dia menjadi tanggung jawab kita semua pada hari ini. Kalau menjadi bagian dari kita, intinya begitu. Lanjut. Nah, ini program pemerintah, Ibu. Ya, kita berharap program pemerintah ini sangat besar untuk sebagai embrio pertama. Walaupun nanti kita dituntut ditatih untuk menjadi mandiri. Itu yang kita harapkan. Terus satu, Bapak Ibu sekalian, kita berharap ada center-centernya. Epicentrum bukan hanya epicentrum Ulu Jami, tapi kita berharap di Ulu Jami itu di sepanjang kali infeksi, ya, itu dijadikan tempat utamanya, pusatnya. Terus di lokal selatan itu dipastikan Rawalindung menjadi tempat utamanya, ya. Terus di utara kita akan coba garap di Taman Swadharma, itu yang kita garap. Tiga ini apa yang kita mesti garap? Pastikan ketika pembangunan di sana atas nama Pemda, pastikan bahwa perda-perda itu berlaku di area tersebut. Ya Ibu ya, mau bentuk bangunannya, mau bentuk ciri khasnya, kekhasannya, itu bisa di sana. Nah, kemarin Pak Wakil saya bicara dengan Pak Dekot untuk Rawalindung. Kemarin ternyata sudah ada master plan-nya. Kami coba, kita akan berubah, tapi kita akan coba mensusupi perda-perda ini untuk masuk ke sana, untuk menjaga kelestarian budaya kita di sana di Rawalindung. Jangan sampai yang keluar bangunan-bangunan minimalis yang gak ada makna arti juntrungannya bagi kami orang-orang yang sedang mengusung budaya ini. Intinya itu. Terus lanjut. Nah, ini para masyarakat sudah. Nah, saya berharap satu, Ibu dari dinas kami ada alat, ada orang-orang, tapi praktiknya yang kurang. Karena nggak ada yang biayain. Ini tukang gambar krong, sampai gambar krong ada alatnya semua, artinya nggak bisa radio begitu Bang ya. Nah, ini pelatihnya nggak ada, kalau dia ngambil pelatih dia monggo. Ya kan? Nah, ini kita mudah-mudahan kita bersinergi bahwa di sana alat-alat ada semua hampir. Ya, mudah-mudahan bantu kami melatih warga di sana, anak-anak didik kami untuk lebih mahir menggunakan alat-alat budaya tersebut. Ya, lanjut. Nah, tata ruang. Ini ada Pak Wakil, Pak Dekot. Tata ruang kita masih posisinya belum kampung budaya, belum zona budaya, masih zona pertokohan, bisnis, gitu loh. Nah, ini kita bicara berharap daerah-daerah tertentu yang tadi sepanjang infeksi, terus Rawalindung aman, sebagian daerah itu menjadi zona budaya Pak, diperbantukannya di sana. Jadi dia akan terikat dengan zona budaya itu, seperti itu, ya. Jangan di zona budaya semua Pak, nggak saya membangun 3 lantai nggak bisa. Rugi saya ntar, ya. Tapi beberapa zona yang memang punya Pemda dan memang itu dari lingkup, memang orang-orang sanggar yang memang berpotensi tidak menginginkan itu menjadi zona budaya, kita akan tanam, malah kita akan dorong. Intinya begitu, ya. Boleh lanjut? Nah, ini bela-bela perdagangan kami terhadap apa yang pernah kami lakukan, bukan hanya untuk kedinasan di sini, tapi sudah bekerja sama dengan di luar provinsi ini dan di luar negeri Bu. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan inilah kita di sini tadi udah bilang, insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang peduli tentang budaya, orang-orang yang akan melahirkan sebuah kampung budaya yang kita cita-citakan. Ini bukan cita-cita kita pada hari ini, tapi cita-cita pendahulu kita, orang-orang tua kita, ngomong kita hanya sebagai pendobrak lagi aja ini Bu. Kalau mimpi mah mimpi dari kemarin, orang tua kita sudah dikubur Bu, ya kan? Tinggal
Isa Bapak oleh Bapak Nafis tidak. Orang-orang tahun 85 yang menjadi bagian sejarah ini, gitu loh. Mudah-mudahan Pak, ini anak-anak muda kita, orang tua kita hari ini lagi berjuang untuk menjadikan ini sebagai kampung budaya Betawi, Bu. Pesennya nggak ada budaya doang, tapi tambahin Betawinya. Maksudnya kalau ada budaya titik-titik, ntar yang isinya semaunya. Makanya zonanya pun jangan itu zona budaya, Bu ya. Budayanya sudah pasti budaya Betawi, jangan sampai budaya doang, ntar pasti berdirinya bangunannya apapun daerahnya di situ boleh aja bangunan budaya, penting budaya. Nah ini yang coba dispesifikasikan. Ini gitu dari saya. Terima kasih Bapak Dekot semuanya, Budian atas ini ya, abang-abang guru. Terima kasih. Kalau kurang ditambahin, kalau lebih dikurangin, kalau kurang puas tinggal minta ada Budian. Ini begitu. Terima kasih waktu yang kita sampai ke